I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan analisis laporan keuangan Kalbe Farma yang telah kami kerjakan dari tahun 2016 sampai 2019. Saya sendiri, Rosi Aprilita, bersama rekan-rekan saya, Adinda Risma, Amalia Putri, Amelia Fitria, Devi Yunitasari, Dihantari, Eva Fauzia, dan Priscilia Ashifa. Bagian 1. Gambaran umum perusahaan. Kalbe sendiri berdiri pada tahun 1966. Kalbe telah jauh berkembang dari usaha sederhana di sebuah garasi menjadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia. Melalui proses pertumbuhan organik dan penggabungan usaha dan akuisisi, Kalbe telah tumbuh dan bertransformasi menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi melalui 4 kelompok divisi usahanya. Selanjutnya, proses bisnis dan siklus hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, Kalbe telah meningkatkan upayanya untuk memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sehari-harinya. Kalbe juga memfokuskan pada penanaman praktik CRM sebagai pendorong untuk menciptakan relasi yang lebih erat dengan konsumen. Kegiatan direct to consumer tetapi menjadi prioritas guna membangun hubungan yang lebih erat dengan anggota ekosistem Kalbe. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adinda Risma. Yang selanjutnya ada strategi perusahaan. Fokus pada daerah prioritas menjadi strategi PT Kalbe Farma Tbk dalam memenuhi logistik dan rantai pasok layanan obat di Indonesia. Ambisi Kalbe untuk tetap menjadi yang terdepan di dalam negeri dan memperluas wilayah ekspansi ke tingkat regional merupakan fondasi dasar dari perumusan strategi perusahaan ke depan. Dengan melihat kondisi lingkungan eksternal industri, lingkungan internal industri, dan posisi kompetitif perusahaan, Kalbe mengambil langkah strategis dengan melakukan aktivasi merger internal. Next slide. Untuk yang selanjutnya ada market capitalization perusahaan farmasi. Konstelasi bisnis dan industri farmasi Indonesia saat ini tengah memuncak. Pengembang berlomba membangun proyek prostitusi dengan nilai investasi triliunan rupiah. Berdasarkan besaran nilai kapitalisasi pasar, pada tahun 2019, tercatat 5 pengembang yang menjadi penguasa pasar properti Indonesia. Seperti yang terlihat dalam grafik di atas, dapat dilihat bahwa PT Kalbe Farma merupakan perusahaan farmasi dengan market capitalization tertinggi di antara pengembang yang lain. Hal tersebut menempatkan Kalbe Farma sebagai market leader perusahaan farmasi dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 25% di seluruh Indonesia. Next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian 2 analisis laporan keuangan. Yang A, analisis laporan keuangan komparatif. Laporan keuangan komparatif PT Kalbe Farma tahun 2016 hingga 2019 disajikan dengan opini auditor yaitu wajar tanpa pengecualian. Laporan laba rugi common size seperti yang terlihat pada grafik di samping, dari pos-pos tersebut, hal yang perlu disoroti lebih dalam itu adalah pos beban pokok penjualan yang mengalami penurunan selama 4 tahun berturut-turut. Penurunan ini diperkirakan berhubungan dengan tidak ada pembelian dari satu pihak pemasok dengan jumlah akumulasi setahun di atas 10% dari total penjualan neto konsolidasi. Pos beban bunga dan keuangan yang tidak stabil dari tahun ke tahun disebabkan karena pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, PT Kalbe Farma menerbitkan obligasinya. IPS Kalbe Farma juga menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam setiap lembar saham. IPS Kalbe Farma terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan tingkat profitabilitas Kalbe Farma yang bagus. IPS berhubungan erat dengan pembagian dividen. Jika EPS perusahaan cenderung kecil, maka kecil kemungkinan akan dilakukan pembagian dividen. Next slide.
Berdasarkan grafik di atas, bisa dilihat bahwa jumlah aset PT Kalbe Farma selalu meningkat cukup signifikan setiap tahunnya. Proporsi aset lancar dan tidak lancar cenderung kurang stabil. Sementara, jika dilihat dari komposisi liabilitas dan ekuitasnya, ekuitas Kalbe Farma meningkat dari tahun 2016 ke 2019. Sebaliknya, liabilitas jangka pendek mengalami penurunan pada tahun 2017. Sementara, untuk liabilitas jangka panjangnya selalu mengalami peningkatan. Next slide. Dari grafik di atas, dapat dilihat ada 4 pos yang cukup signifikan terhadap total aset yang dimiliki oleh Kalbe Farma, yaitu kas dan setara kas, piutang usaha pihak berelasi, piutang lain-lain pihak ketiga, serta persediaan neto. Di tahun 2019, proporsi piutang usaha pihak berelasi menyumbang sebesar 37,83%. Next slide. Nah, untuk yang selanjutnya ini, pos persediaan ini terdiri dari persediaan barang jadi dan barang dagangan. Di tahun 2019, persediaan yang jumlahnya signifikan berupa persediaan barang jadi, yaitu sebesar 37,86%. Sementara untuk barang dagangan berkisar di angka 34,16%. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan pengembangan atas penjualan Kalbe Farma masih akan terus berlanjut. Sedangkan untuk pos kas dan setara kas jumlahnya ini tidak stabil. Pada tahun 2017, kas dan setara kas mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2018, kas dan setara kas mengalami penurunan. Kemudian disusul pada tahun 2019, kas dan setara kas kembali mengalami peningkatan. Next slide. Nah, fluktuasi arus kas ini terjadi selama 4 tahun. Seperti yang terjadi di tahun 2018, proporsi arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mencapai 11,82%, di mana KB Farma lebih banyak melakukan kegiatan operasi untuk membiayai kegiatan usahanya. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi terus mengalami penurunan seiring dengan produktivitas KB Farma. Sedangkan untuk kas bersih aktivitas pendanaan mengalami penurunan kecuali di tahun 2019 yang justru malah mengalami kenaikan. Berdasarkan grafik di atas, bisa disimpulkan juga bahwa pengeluaran dari aktivitas investasi yang dilakukan oleh Kalbe Farma untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dibiayai oleh arus kas masuk dari aktivitas operasi. Di tahun 2016 sampai 2019, Kalbe Farma sudah melakukan aktivitas pendanaan, tetapi ternyata masih belum bisa menghasilkan arus kas positif, karena Kalbe Farma membayar dividen kas lebih dari 1 triliun. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis ini adalah laporan keuangan komparatif menunjukkan tren peningkatan yang positif, baik untuk laba bersih, jumlah aset, maupun arus kas dari aktivitas operasi. Rasio kecukupan arus kas memberikan gambaran atas kemampuan Kalbe Farma menghasilkan kas yang masih belum cukup dari operasi untuk mendanai pengeluaran modal, investasi dalam persediaan, dan pembayaran dividen tunai, sehingga perusahaan masih memerlukan dana dari eksternal. Sementara untuk rasio reinvestasi kas terus menunjukkan peningkatan. Analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dihantari Warapuspita. Selanjutnya adalah analisis likuiditas jangka pendek. Beberapa ukuran likuiditas jangka pendek untuk 3 tahun terakhir dan market leader untuk tahun 2019 disajikan pada lampiran 10 atau grafik 6. Rasio lancar Kalbe Farma pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,355, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 4,685. Rasio lancar yang baik dan aman adalah jika berada di atas 1, artinya jumlah aktiva lancar di atas utang lancar. Sementara itu, rasio cepat KLBF mengalami peningkatan dan penurunan selama 3 tahun terakhir. Sejalan dengan penurunan perputaran piutang usaha, tapi masih menunjukkan posisi yang aman pada tahun 2019, yaitu sebesar 2,904. Dan posisi tertinggi rasio cepat terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 3,138. Hal ini bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan Kimia Farma sebagai market leader yang mempunyai rasio cepat sangat kecil, yaitu sebesar 0,608. Perputaran persediaan Kalbe Farma tahun 2019 juga lebih rendah dibandingkan Kimia Farma.
Ukuran ini mengindikasikan bahwa Kalbe Farma memiliki lebih banyak investasi dalam persediaan barang dibandingkan dengan Kimia Farma. Kondisi perekonomian sektor farmasi ikut mengalami peningkatan selama tahun 2016 sampai 2019. Pada tahun 2019 mempengaruhi kinerja keuangan Kalbe Farma. Namun, analisis perhitungan perputaran piutang Kalbe Farma menunjukkan kinerja yang baik walaupun mengalami penurunan. Hal ini didukung dengan perkembangan piutang dagang yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan penjualan. Hal tersebut menunjukkan kebijakan kredit Kalbe Farma yang lebih agresif dalam pengelolaan piutang. Periode penagihan piutang dagang yang kian memburuk dari tahun ke tahun. Yang awalnya pada tahun 2018 sebesar 51 hari menjadi semakin buruk pada tahun 2019 yaitu 53 hari. Next slide. Selain itu, perbaikan periode piutang tidak diikuti dengan pola yang sama untuk periode konversi persediaan yang terus memburuk pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Bahkan periode konversi persediaan pada tahun 2018 yaitu sebesar 112 hari merupakan titik terendah dalam 3 tahun terakhir, walaupun mengalami peningkatan pada tahun 2019 selama 111 hari. Kesimpulan dari analisis di atas adalah rasio lancar dan rasio cepat Kalbe Farma menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki cukup mampu untuk menutupi utang jangka pendek yang akan jatuh tempo. Saldo kas yang cukup besar apabila dibandingkan dengan total aset dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi rasio likuiditas. Next slide. Selanjutnya adalah analisis struktur modal dan solvabilitas. Perubahan pada struktur modal dan solvabilitas diukur dengan menggunakan beragam analisis dan perbandingan. Struktur modal Kalbe Farma dalam 4 tahun terakhir untuk dianalisis menggunakan analisis struktur modal dan solvabilitas sebagaimana terlihat pada diagram 3 dan grafik 8. Berdasarkan analisis struktur modal dan solvabilitas tersebut, kami melanjutkan dengan mencari rasio struktur modal dan solvabilitas Kalbe Farma dibandingkan dengan market leader di tahun 2019. Berdasarkan data yang disajikan dalam grafik 8, dapat kita lihat bahwa terjadi pergeseran struktur modal Kalbe Farma dari tahun 2016 menuju tahun 2019. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan debt to equity ratio atau DER dari tahun 2016 sebesar 0,22 menjadi 0,21 pada tahun 2019. Dari analisis rasio utang jangka pendek dan jangka panjang terhadap total utang, terlihat bahwa tahun 2016 dan sampai 2019, utang jangka panjang selalu lebih besar dari utang jangka pendek. Hal ini sedikit mengkhawatirkan mengingat perusahaan berpotensi mengalami gangguan likuiditas di masa yang akan datang. Selain itu, laba perusahaan juga semakin tertekan akibat harus membiayai bunga pinjaman dibandingkan dengan market leader. Rasio DER Kalbe Farma 0,21 tahun 2019 berada di atas DER market leader yaitu 1,48. Selain itu, posisi rasio utang jangka panjang dibandingkan utang KLBF dibandingkan market leader masih lebih aman dengan nilai 0,28 dibandingkan dengan 0,32. Terlihat dari susunan utang jangka panjang, KLBF banyak menerbitkan obligasi dalam jumlah besar. Ini menandakan adanya usaha Kalbe Farma menghimpun dana dengan cepat untuk segera membiayai proyeknya. Kesimpulan dari analisis tersebut adalah tidak terjadinya pergeseran struktur Kalbe Farma dari awal tahun 2016 hingga akhir tahun 2019 yang cukup signifikan. Dapat dilihat dari analisis struktur modal, Kalbe Farma mengalami penurunan debt to equity ratio dari tahun 2016 ke tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki jumlah liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek yang lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimilikinya. Hal ini membuktikan adanya upaya Kalbe Farma dalam melakukan perputaran struktur modal perusahaan dengan sangat baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Amelia Fitria. D. Analisis pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Return of Asset atau ROAC Kalbe dari tahun 2016 ke tahun 2018 mengalami kenaikan, sementara untuk 2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan. ROA pada tahun 2019 mengalami penurunan disebabkan kenaikan persediaan, sementara dari laba bersih yang diterima oleh Kalbe dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan yang cenderung tinggi, dan sama juga untuk total aset yang mengalami kenaikan yang tinggi. Next slide.
jika dibandingkan dengan perusahaan persaingannya yaitu Kimia Farma, ROA Kalbe Farma berada di atas Kimia Farma. ROA Kalbe Farma pada tahun 2019 berada di posisi 12,52%, sedangkan untuk Kimia Farma sebagai market leader berada di bawah Kalbe Farma yaitu dengan nilai sebesar 0,09%. Yang perlu dijadikan perhatian bahwa kenaikan ROA yang tinggi kemungkinan disebabkan adanya penjualan atau penghapusan aset. ROA yang tinggi belum tentu mencerminkan laba bersih perusahaan yang tinggi pula. Analisis dari ROA ini juga menunjukkan hubungan margin laba dan perputaran aset. Dari nilai analis common size, laba sebelum pajak Kalbe tahun 2019 turun dibandingkan tahun 2018. Sementara pendapatan penjualan tahun 2019 mencapai 22,6 triliun, naik tipis dari posisi pendapatan tahun 2018 yang sebesar 21 triliun. Dilihat dari tren margin NOPAT-nya, margin NOPAT Kalbe mengalami kenaikan dan juga penurunan. NOPAT dari tahun 2016 sampai tahun 2018 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, margin NOPAT di tahun 2018 sebesar 14%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 13%. Kenaikan dan penurunan NOPAT ini didukung dengan meningkatnya pendapatan penjualan yang diperoleh oleh Kalbe. Kondisi perputaran net operating asetnya dari tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami penurunan dari 4,80% menjadi 4,74%. Untuk tahun 2018 sampai tahun 2019 juga mengalami penurunan sampai pada posisi 2,80%. Nilai net operating asset dari tahun 2016 sampai 2019 terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan penjualan yang dihasilkan dari penggunaan aset masih belum maksimal dan justru mengalami penurunan di tahun 2019. Intensitas pemanfaatan aset oleh Kalbe masih belum optimal. Dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya, Kimia Farma, di tahun 2019 margin NOPAT Kalbe berada di atas, yaitu berada pada posisi 13%, sedangkan market leader berada di posisi 0,22%. Hal ini dapat dijelaskan dari perbedaan penggunaan persentase tarif pajak efektif yang digunakan oleh Kimia Farma sebesar 58,53%, lebih tinggi dibandingkan dengan KB Farma yang menggunakan tarif pajak sebesar 25,42%. Dari perputaran net operating asetnya, KB Farma berada di atas yaitu sebesar 2,80, sedangkan Kimia Farma sebesar 0,64. RNOA KB Farma dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, tetapi untuk tahun 2017 ke 2019 mengalami kenaikan. Komponen utama RNOA terdiri dari NOPAT dan NOA. Perubahan yang terjadi dari kedua komponen tersebut akan memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya RNOA. Penurunan RNOA di tahun 2017 lebih disebabkan oleh penurunan perputaran NOA di tahun 2019. Dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya, RNOA Kalbe di tahun 2019 berada di atas dari perusahaan pesaingnya Kimia Farma. Analisis berikut akan menganalisis mengenai pengembalian atas ekuitas biasa atau Return on Common Equity atau ROCE. ROCE Kalbe Farma mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2018 dari tahun sebelumnya, akan tetapi di tahun 2019 mengalami penurunan. Sementara itu dibandingkan pesaingnya, ROCE Kimia Farma berada di bawah ROCE KB Farma. Analisis ROCE dilakukan dengan menganalisis 3 variabel utama. Selanjutnya, analisis atas leverage keuangan. Leverage KB Farma dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan, sementara untuk 2017 sampai 2018 mengalami penurunan yang signifikan, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Posisi leverage pada tahun 2019 mencapai posisi 17,56%. Leverage KB Farma lebih tinggi dari perusahaan pesaingnya Kimia Farma yang hanya sebesar 0,99%. Proporsi utang KB Farma terhadap ekuitas tercermin dalam NFO, di mana NFO dari tahun 2016 sampai tahun 2019 terus mengalami kenaikan. Rasio leverage sebesar 17,56% mengindikasikan bahwa dengan tingginya rasio leverage KB Farma,
harus terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan perusahaan dalam menentukan proporsi relatif utang dan ekuitas dalam struktur modal dan jumlah likuiditas yang diperhatikan. Sementara itu, proyek Kalbe Farma dari tahun 2016 ke tahun 2018 mengalami penurunan, tetapi untuk tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan. Proyek Kalbe Farma pada tahun 2019 berada di atas market leader Kimia Farma, yaitu sebesar 36%. Kesimpulannya, proyek Kalbe Farma mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2018 dari tahun sebelumnya, namun menurun di tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya, ROSE Kalbe Farma berada di atas market leader, yaitu Kimia Farma. Penurunan ROSE di tahun 2019 dipengaruhi oleh faktor kenaikan ekuitas perusahaan. Namun, posisi leverage Kalbe Farma lebih rendah dari leverage perusahaan pesaingnya. Leverage Kalbe Farma berada di bawah market leader Kimia Farma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amalia Putri. Analisis pemanfaatan aset. Analisis pemanfaatan aset itu rasio penggunaan aset ini dihitung berdasarkan nilai pada akhir tahun. Rasio penggunaan aset Kalbe Farma tidak begitu mengalami fluktuasi. Perputaran kas dan setara kas mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Hal tersebut juga dialami oleh aset-aset lainnya, yaitu perputaran modal dan persediaan. Untuk perputaran piutang turun dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Dan untuk aset lainnya tidak menentu perputarannya, terkadang naik dan juga menurun pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Kenaikan dan penurunan pada tahun 2016 hingga 2019 dapat dilihat pada grafik. Pada tahun 2019, rasio perputaran kas dan setara kas mengalami kenaikan sampai dengan 1,82. Angka tersebut diartikan bahwa Kalbe Farma relatif kurang baik dalam memutar kasnya. Kas menjadi masuk lebih sedikit daripada tahun sebelumnya. Angka tersebut tidak lebih bagus daripada market leader, yaitu Kimia Farma yang bernilai 1,37. Perputaran rasio piutang Kalbe Farma mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Kenaikan rasio ini sejalan dengan penurunan rasio kas dan setara kas. Meskipun demikian, nilai tersebut masih lebih tinggi dari market leader, yaitu Kimia Farma yang bernilai 4,04. Hal ini berarti sudah ada beberapa piutang masuk pada Kalbe Farma. Untuk perputaran persediaan, Kalbe Farma mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan tahun 2016 hingga tahun 2019. Angka ini berarti bahwa Kalbe Farma menyimpan banyak persediaan yang nantinya akan dikeluarkan dan diubah menjadi kas. Meskipun demikian, angka 3,31 tersebut masih cukup bagus daripada market leader Kimia Farma yang bernilai 2,06. Rasio perputaran working capital yang bernilai 8,64 pada Kalbe Farma lebih tinggi daripada Kimia Farma yang hanya bernilai 6,45. Rasio yang cukup tinggi ini bisa diartikan bahwa Kalbe Farma tidak memiliki modal yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan penjualannya. Untuk rasio perputaran aset tetap, Kalbe Farma bernilai 2,01. Rasio tersebut lebih tinggi daripada Kimia Farma yang bernilai 1,27. Nilai ini berarti bahwa Kalbe Farma sudah cukup banyak mendapatkan aset tetap untuk menghasilkan pendapatannya dibandingkan Kimia Farma. Dan rasio tersebut juga dapat dilihat bahwa Kalbe Farma lebih banyak menghabiskan kasnya untuk memperoleh aset tetap. Dari analisis di atas, kesimpulannya didapat pada tahun 2016 hingga tahun 2019, rasio perputaran kas mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Dapat diartikan bahwa Kalbe Farma relatif kurang baik dalam perputaran kas dan setara kasnya. Penurunan rasio juga terjadi pada rasio perputaran piutang. Hal ini sejalan dengan terus naiknya rasio kas dan setara kas. Kalbe Farma dapat menagih piutangnya sehingga kas bisa bertambah meskipun bertambah. Meskipun demikian, nilai tersebut masih lebih unggul dari market leader, yaitu Kimia Farma yang bernilai 4,04. Hal ini berarti sudah ada beberapa piutang yang masuk pada Kalbe Farma.
Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Eva Fauziah. Selanjutnya, dalam menganalisis perputaran persediaan, untuk tahun 2019, persediaan Kalbe Farma yang siap untuk dijual didominasi oleh barang jadi. Ini dikarenakan tingkat permintaan persediaan barang jadi berupa obat-obatan mengharuskan Kalbe Farma mengantisipasi dengan menyediakan persediaan bahan baku dan barang cadangan produksi untuk 60-90 hari ke depan, sehingga kini jangka waktu pemesanan obat relatif normal. Rasio perputaran persediaan mengukur hubungan antara volume barang dagang yang dijual dengan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode berjalan. Rasio perputaran persediaan Kalbe Farma dari tahun ke tahun selalu meningkat. Rasio perputaran persediaan Kalbe Farma di tahun 2019 hanya sebesar 3,43. Hal ini memberikan arti bahwa Kalbe Farma efisien dan efektif dalam mengelola persediaannya. Namun, dibandingkan dengan market leader Kimia Farma, Kalbe Farma masih berada pada tingkatan yang lebih baik. Rasio perputaran persediaan Kalbe Farma di tahun 2019 adalah 3,43, sedangkan rasio perputaran market leader Kimia Farma sebesar 2,37. Kesimpulannya, persediaan Kalbe Farma terdiri dari barang yang siap jual dan barang yang masih dalam proses. Barang yang siap jual terdiri dari barang jadi dan barang cadangan. Barang jadi masih mendominasi proporsi barang siap jual. Rasio perputaran yang tinggi menandakan perusahaan Kalbe Farma tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak untuk membeli barang dagangan dan dapat menghindari pemborosan pada sumber daya perusahaannya apabila persediaan tidak terjual sesuai harapan. Inventory turnover ratio yang tinggi juga menunjukkan bahwa perusahaan dapat secara efektif menjual persediaan yang dibelinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Devi Unitasari. Analisis kerja dan profitabilitas operasi. Rasio profit margin dihitung berdasarkan persentase gross profit, EBIT, dan net income terhadap penjualan. Kalbe Farma mengalami penurunan profit yang cukup drastis dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Jika dilihat dari gross profit margin Kalbe Farma bernilai 45,25%, lebih baik daripada gross profit margin Kimia Farma bernilai 37,26%. Selanjutnya, operating profit margin Kalbe Farma bernilai 15,21%, lebih baik daripada operating profit margin Kimia Farma bernilai 0,40%. Angka tersebut dapat diartikan bahwa Kalbe Farma lebih efisien dalam mengelola beban operasinya untuk memperoleh pendapatan. Net profit margin Kalbe Farma bernilai 11,21%, lebih baik daripada net profit margin Kimia Farma bernilai 0,16%. Nilai net profit margin yang cukup kecil ini bisa mengganggu reinvestasi modal dari Kalbe Farma dan pembagian dividen. Next slide. Persentase aset tetap terhadap akumulasi penyusutan menunjukkan apakah perusahaan dapat memperoleh cukup kas untuk menambah asetnya atau mengganti aset yang usang. Rasio ini diperoleh dari membandingkan akumulasi penyusutan dengan nilai aset tetap. Rasio aset tetap terhadap akumulasi penyusutan Kalbe mengalami fluktuasi yang signifikan, terutama pada tahun 2017 dan 2019. Jika dibandingkan dengan Kimia Farma yang bernilai 2,14% pada 2019, Kalbe Farma memiliki rasio cukup bagus senilai 145,65%. Rasio beban penyusutan terhadap aset tetap Kalbe Farma lebih besar dibandingkan dengan Kimia Farma, yaitu 4,12% dan 2,14%. Penyusutan aset tetap Kalbe Farma sebesar 4,12% untuk tahun 2019. Nilai tersebut cenderung stabil dan naik dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio beban penyusutan terhadap penjualan digunakan untuk menghitung berapa banyak jumlah pendapatan yang digunakan untuk memelihara modal yang digunakan oleh perusahaan. Kalbe Farma memiliki rasio sebesar 2,04%. Rasio ini cukup bagus dibandingkan dengan Kimia Farma yang bernilai 1,67%. Artinya, Kalbe Farma tidak terlalu terbebani oleh depresiasinya. Kesimpulannya dari analisis tersebut adalah
Gross profit margin, operating profit margin, dan net profit Kalbe Farma mengalami penurunan profit setiap tahunnya, yaitu tahun 2016 sampai tahun 2019, mengalami peningkatan penjualan, penurunan beban pokok penjualan, serta efisiensi beban operasional. Namun besarnya beban promosi dan beban bunga yang ditanggung membuat net profit margin Kalbe Farma masih cukup baik di antara perusahaan lain dalam industri farmasi. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya, analisis pergerakan saham. Selama tahun 2019, perkembangan harga saham Kalbe Farma mengalami penurunan dan peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut. Pangsa pasar pada perusahaan farmasi pada tahun 2019 mengakibatkan peningkatan dan penurunan harga saham farmasi. Selain dikarenakan peningkatan jumlah barang jadi, berimbas pada kenaikan penjualan sektor farmasi 4-5% pada tahun ini. Kondisi pangsa pasar yang bergairah juga dialami oleh hampir keseluruhan perusahaan farmasi. Bahkan Kimia Farma sebagai market leader mengalami tingkat peningkatan yang sangat drastis. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan harga saham Kalbe Farma selama 4 tahun terakhir cenderung stabil. Perusahaan farmasi terdahulu seperti Indofarma dan Freedom Farma menunjukkan tren yang positif pada pertengahan tahun 2019. Bahkan Kimia Farma sebagai market leader mengalami peningkatan pada tahun 2019. Meski tergerus faktor suku bunga dan LTV, pertumbuhan emiten sektor farmasi diprediksi lebih tinggi dari sektor lain. Saham farmasi masih banyak diburu investor karena potensi pertumbuhan pendapatan masih tetap terjaga karena produk domestik bruto Indonesia masih solid. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya jumlah penduduk golongan menengah ke atas. Setiap penjualan farmasi atau obat-obatan masih bisa tumbuh selama suku bunga perbankan masih terjaga di level rendah. Kesimpulan dari analisis tersebut adalah pergerakan harga saham Kalbe Farma cenderung stabil. Harga saham Kalbe Farma terus naik secara perlahan, kecuali pada akhir tahun 2016, akibat melemahnya kinerja ekonomi makro, yang juga dialami oleh perusahaan lain. EPS Kalbe Farma juga terus meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun 2020, diproyeksikan harga saham Kalbe Farma akan terus meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rosi Aprilita. Analisis kinerja keuangan perusahaan dengan metode DuPont System. Apa itu analisis DuPont System? Yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pengembalian atas ekuitas atau return of equity, atau biasa disebut ROE. Pada laporan keuangan PT Kalbe untuk tahun 2016 sampai 2019 dan Kimia Farma sebagai market leader, apabila diuraikan ke dalam 3 faktor, yaitu net profit margin, asset turnover, dan financial leverage. Pada grafik di atas, net profit margin PT Kalbe mengalami kenaikan setiap tahunnya dan terlihat bahwa aset turnover ratio terus mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan kegiatan operasional Kalbe mampu berjalan dengan efisien. Pada financial leverage yang menurun setiap tahunnya, artinya perusahaan tidak dapat membayar beban utang secara keseluruhan dan membandingkannya dengan aset dan ekuitas. Dari perhitungan ketiga faktor tersebut dapat menghasilkan ROE Kalbe yang terus meningkat setiap tahunnya, diikuti dengan market leadernya PT Kimia Farma yang terus mengalami kenaikan. Hal ini juga dipengaruhi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih rendah daripada perusahaan lain. Dapat disimpulkan, ROE Kalbe antara tahun 2016 sampai 2019 cenderung mengalami kenaikan perubahan yang meningkat setiap tahunnya, yang didukung oleh ketiga faktor tersebut, yaitu net profit margin yang meningkat, asset turnover yang meningkat, dan financial leverage-nya yang menurun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Priscilia Shiva. Selanjutnya ada analisis peramalan.
Ini adalah grafik dari laporan laba rugi historis PT Kalbe Farma tahun 2016 sampai 2019 serta ramalan untuk tahun 2020-nya. Proses peramalan dimulai dengan harapan atas tingkat penjualan dan pendapatan usaha. Penjualan dan pendapatan usaha PT Kalbe Farma terus tumbuh untuk tahun-tahun berikutnya meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya. Untuk ramalan tahun 2020, perusahaan optimis target penjualan pemasaran atau marketing sales bisa tumbuh sekitar 4-6%. Namun demikian, melihat tren sales growth PT Kalbe Farma yang terus sama dan adanya ketidakpastian kondisi ekonomi global yang disebabkan oleh melemahnya kinerja ekonomi makro yang masih akan berlanjut di tahun 2020. Apalagi dengan adanya dampak COVID-19. Oleh karena itu, penjualan dan pendapatan usaha PT Kalbe Farma untuk tahun 2020 tidak akan jauh berbeda dari tahun sebelumnya, sehingga penjualan dan pendapatan usaha PT Kalbe Farma hanya akan tumbuh maksimum sebesar 2% atau meningkat 11,60 miliar dari tahun 2019. Margin laba kotor atau gross profit margin PT Kalbe Farma terhadap penjualan turun menjadi 45,3% dari 46,3% untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh naiknya kontribusi penjualan dari bisnis distribusi dan logistik. Beban penjualan umum dan administrasi pun terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan bertambahnya produksi yang dikerjakan. PT Kalbe Farma masih akan melakukan promosi secara besar-besaran, seperti yang dilakukan selama ini, sehingga beban penjualan umum dan administrasi akan berkisar 23,6% dari perkiraan penjualan dan pendapatan usaha pada tahun 2020. Beban bunga pada PT Kalbe Farma menurun untuk tahun 2020 sebesar 4,7%. Dengan perkiraan beban pajak tahun 2020 akan sama dengan tahun 2019, yaitu sebesar 25,4% dari laba sebelum pajak. Akan diperoleh perkiraan laba bersih tahun 2020 sebesar 2 triliun atau mengalami kenaikan dari laba bersih tahun 2019. Hal ini terjadi karena perseroan akan terus menggabungkan strategi pengelolaan portofolio produk, mengelola efektivitas kegiatan penjualan dan pemasaran, melakukan transformasi pemanfaatan teknologi digital, serta memonitor biaya-biaya operasional lainnya untuk mempertahankan tingkat laba sebelum pajak. Selanjutnya, next slide. Ini adalah grafik dari neraca historis PT Kalbe Farma tahun 2016 sampai 2019 serta ramalan untuk tahun 2020. Piutang usaha, persediaan neto, utang usaha, serta biaya yang masih harus dibayar diproyeksikan dengan menggunakan tingkat perputaran tahun 2019 dan menggunakan proyeksi penjualan dan harga pokok penjualan tahun 2020. Persediaan neto diperkirakan meningkat sebesar 3,8 triliun. Aset tetap akan meningkat dengan perkiraan penurunan kapital ekspenditur sebesar 8% dari penjualan PT Kalbe Farma sesuai komitmen manajemen pada akhir tahun 2019. Secara keseluruhan, jumlah aset akan bertambah sebanyak 3,2 triliun dengan proporsi kas sebesar 14% dan dari proyeksi total aset sebesar 23,4 triliun. Aset lainnya diasumsikan sama dengan saldo tahun 2020. Liabilitas jangka pendek diperkirakan tidak akan jauh berbeda dari tahun 2019 atau hanya meningkat sebesar 136 miliar. Sesuai dengan data yang terdapat dalam CALK untuk proyeksi tahun 2020. Sementara liabilitas jangka panjang diperkirakan akan meningkat sebesar 154 miliar, peningkatan utang bank sebesar 130 miliar. Sementara saldo akun-akun ekuitas tidak akan banyak berubah mengingat proyeksi laba yang meningkat. Selanjutnya ada kesimpulan yaitu peramalan menghasilkan proyeksi laba bersih tahun 2020.
akan mengalami peningkatan dari laba bersih tahun 2019. Peningkatan penjualan, pendapatan usaha, dan beban pokok penjualan. Meskipun demikian, jumlah aset akan bertambah, yang sebagian besarnya disumbang oleh peningkatan aset tetap. Penambahan jumlah aset diiringi dengan penambahan likuiditas, yang didominasi oleh likuiditas jangka pendek, sementara likuiditas jangka panjang, dan ekuitas tidak akan banyak berubah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Eva Fauzia. Dalam menganalisis Altman Z-score, formula Z-score yang digunakan adalah modifikasi untuk perusahaan non-manufaktur yang mengabaikan aset turnover. Dari grafik tersebut, perhitungan Z-score untuk Kalbe Farma mengalami fluktuasi sejak tahun 2016, tapi selalu berada di atas batas aman. Untuk tahun 2019, Z-score yang dihasilkan dari perhitungan di atas adalah 11,340 dengan indikator apabila Z-score lebih dari 2,600 maka perusahaan dianggap aman. Z-score terendah Kalbe Farma diperoleh tahun 2019, yakni sebesar 11,340, dan tertinggi diperoleh pada tahun 2018, yakni sebesar 12,418. Apabila menelusuri faktor penyusunannya, besar aset likuid T1 terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2019. Hal ini juga diimbangi dengan semakin baiknya profitabilitas perusahaan T3 tanpa memandang besarnya utang. Namun jika melihat leverage Kalbe Farma T4, terlihat utang Kalbe Farma semakin besar dan terjadi pergeseran struktur modal. Utang yang terlampau besar akan berbahaya bagi kelangsungan perusahaan, terutama jika bunga yang harus dibayar ikut membesar. Kesimpulannya, hasil perhitungan Z-score Kalbe Farma untuk tahun 2019 adalah perusahaan dianggap aman dan akan mampu untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Hal ini sesuai dengan hasil proyeksi atas laporan laba rugi dan neraca, di mana Kalbe Farma akan menghasilkan laba dan menambah asetnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah pengucapan dan perhitungan dalam analisis kami, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.